tanggapan gimana? Tanggapannya minta ditunda. Niki ketika tahu ada pemerintahan. Enggak, saya kan cuma telepon sama dia ya. Saya nggak pernah video call. Jadi saya tidak tahu bagaimana ekspresi mukanya, saya nggak tahu. Karena saya sama Niki hanya telepon-teleponan aja. Ya, di obrolan itu apa, Bang? Nggak ada penundaan dan saya lagi ada pekerjaan, Bang. Dan itu saya bisa lihat waktu saya telepon, Bang saya lagi mau nyanyi. Seingat saya tadi ya, sore itu saya telepon, Bang saya lagi mau nyanyi, nanti abang telepon. Jadi dia lagi mencari nafkah. Jadi kami mohon kebijakan. Saya yakin deh penyidik dengan alasan kita yang alasan manusiawi dan alasan karena ibadah puasa, kami mohon supaya ditunda sampai tanggal 3. Saya berharap penyidik bisa memahami hal tersebut. Sama Mail juga ya, Bang? Sama Mail, karena Mail kan juga ikut di acara di Bandung seingat saya. Mungkin nanti tanggal 3 ada mungkin Kak Niki datang juga, Pak? Harus datang. Siap, Bang, Karena Niki. ya siap lah, kan saya bilang tidak ada. Niatan seseorang itu yang paling penting dalam peristiwa pidana. Niatan itulah kunci dari masalah. Kenal tidak bagaimana punya niat. Anda kalau tidak kenal bagaimana Anda bisa punya niat terhadap seseorang? Mau diapain? Manusia ini saya tidak kenal. Berpikir untuk seseorang aja tidak ada karena kita tidak pernah kenal dengan dia. Bang Wami, ini kan bisa dibilang cukup cepat ya untuk penetapan status PSKD sendiri ya. Nah ini gimana Bang Wami mungkin? Tanya ke Humas. Tanya ke Humas. Dari Bang Wami gitu. Tanya ke Humas. Saya tidak akan menanggapi hal-hal yang seperti ini karena itu yang bisa menjelaskan Humas. Tanya Humas kenapa bisa seperti ini. Jangan saya kan bukan penyidik. Nggak boleh saya menanggapi. Kaget juga nggak sih Bang? Kaget. Kenapa? Tapi kaget nggak, Bang Wami? Anda yang kaget kan? Udah pasti. Nah, iya. Kalau Anda yang kaget, Anda tanyanya ke Humas. Humas saya kaget nih ada begini. Jangan ke saya ngerti hukum. Bang, terkait tadi yang abang bilang kenal nggak kenal gitu, ini akhirnya ketemu nih Bang. Bang Kabit ngomong kan kalau misalnya awal mula kasus ini adalah karena Nikita NM menjelek-jelekan nama baik korban dan produk milik korban lewat live TikTok milik dari NM. Itu keterangan dari Pak Kabit, Bang. Tidak ada di berita. Saya berita acara pemeriksaan. Tapi itu saya punya Pak Kabit. Tapi berarti Dia tidak baca BAP. Saya baca BAP. Saya yang dampingi. Saya yang tahu. Tidak ada pertanyaan itu. berarti tidak ada Tidak ada pertanyaan itu di dalam berita acara pemeriksaan. pernyataan gitu. Tidak ada pertanyaan di dalam berita acara pemeriksaan. Pertanyaan pernyataan. Nah, BAP itu adalah yang sebenarnya. Anda pernah tahu BAP? Berita acara pemeriksaan. Diketik-ketik sama polisi di depan. Iya. Di situ ditanya, ada nggak kejadian ini? Saya tidak pernah dengar pertanyaan itu. Berarti abang tidak pernah tahu kalau misalnya ada keterangan Kabit yang menjelek. BAP-nya tidak ada pertanyaan. Yang ada, kenal nggak sama Mail? Kenal nggak kenal? Nggak kenal. Memang nggak pernah komunikasi lagi dengan seseorang itu. Nggak pernah komunikasi. Via telepon pun tidak ada. Via WA pun tidak ada. Bang, ini kan Humas sendiri bilang berdasarkan gelar perkara ya, hasil gelar perkara. Memangnya kemarin itu sempat ada gelar perkara diundang atau gimana? Gelar perkara itu tanya ke Humas ya. Itu biasanya internal. Kalau internal tidak ada. Tidak ada. Tapi berarti pihak abang sama Kak Niki juga nggak hadir ya Bang? Ya tidak mungkin lah. Itu kan gelar perkara dari mereka. Mereka gelar, mereka kesimpulan. Menurut mereka ada sesuatu peristiwa. Menurut saya tidak ada peristiwa. Tidak ada peristiwa pidana karena niatnya tidak ada di sini. Bagaimana? Kenal aja tidak ada niat. Kita kalau kenal seseorang kita berpikir terhadap orang ini gimana sih saya kasih hadiah orang ini, itu ada niatan dari kita terhadap seseorang karena kita mengenal orang tersebut. Bang, sebagai kuasa hukum ada sangkalan nggak Bang terkait Kak Niki pemerasan itu sama pencucian uang juga Bang katanya Bang? Benar lagi Bang? Yang saya sampaikan itu menjelaskan apa yang terjadi. Hukum itu ada sebab akibat, ada asal mulanya. Asal mulanya dari mana? Niki tidak kenal, Mail tidak kenal, tapi mereka yang memulai menghubungi. Oke? Mereka yang menghubungi, mereka yang meminta sesuatu. Setelah itu komunikasinya dengan Mail. Niki tidak tahu apa-apa. Tidak pernah dia. Gitu. Jadi
kita mencoba untuk meluruskan semua. Jadi kalau orang lapor itu silakan lapor gitu. Tapi semua itu kan nanti pada akhirnya itu bagaimana ini peristiwa yang sebenarnya. Tapi langkah abang sendiri nih, mau nanti tanggal 3 sama Haniki apa nih? Ya kalau langkah hukum jangan ditanya, boleh ditanya. Nantilah pada saatnya saya beritahu apa yang saya sudah lakukan. Saya menunda aja, Anda tidak ada yang tahu kan. Jadi jangan ditanya apa yang harus saya lakukan. Bang, menanggapi Bang, Terus. Bang, menanggapi ancaman hukuman yang terjadi. Semua pasal punya ancaman. Jadi nggak perlu kita persoalkan, itu undang-undang diundangkan oleh presiden. Kita nggak perlu mempersoalkan pasal. Pasal itu ancamannya mungkin ada ancaman hukuman mati dalam peristiwa-peristiwa tertentu. 10 tahun, tapi kuncinya bukan di pasal itu. Kuncinya nanti dalam proses seperti apa. Kuncinya juga nanti bagaimana penuntutan, bagaimana keputusan. Jadi pasal itu adalah sesuatu yang telah diatur, tapi bukan berarti terus seperti itu. Nggak seperti itulah proses hukum itu. Bang, yang di sana kan sudah membuat sebuah gelar perkara ya. Dari pihak abang sendiri atau Niki ada rencana bikin gelar perkara juga Bang terkait kejadian ini? Anda tahu gelar perkara itu apa? Ya, artinya kan kemarin dari tim mereka. Iya. Mungkin dari pihak abang sendiri mengajukan gelar perkara. Saya pikir pertanyaan ini kalau saya jawab, berarti Anda menyuruh saya jadi penyidik. Ya. Meminta. Beda kalau meminta. Meminta itu nggak mungkin kita minta gelar perkara. Gelar perkara itu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Ya dia mau gelar ya hak dia lah. Tapi kan nanti urusan peristiwanya kan harus kita bisa buktikan ada peristiwanya. Sekali lagi saya katakan, seseorang tidak kenal tiba-tiba dinyatakan ada niat untuk melakukan pemerasan. Kenal tidak? Tapi kalau misalnya nggak kenal, kenapa mau terima endorse Bang? Nah, banyak orang tiba-tiba terima endorse, memang dilarang. Iya nggak dilarang sih. Nah sudah, kalau nggak dilarang ngapain ditanya? Cuma takutnya kan nggak ada komunikasi, tapi endorse itu. Semua orang itu macam-macam. Ada melalui manajemennya, ada melalui sekretarisnya, ada melalui orang kepercayaannya. Bahkan tidak pernah kenal, yang dia tinggal tanda tangan aja. Orang yang kalau mempunyai kesibukan itu bahkan kita nggak pernah ketemu, tapi kita baca dokumen, kita baca disampaikan. Misalnya kita perlu nih ada seseorang artis, tolong dong Anda bisa nyanyi. Mungkin dia nggak tahu nih sama artis, mungkin dia bisa melalui manajemennya. Tapi kalau misalnya Kaniki pun nggak kenal, terima endorse nggak jadi masalah buat Kaniki. Memang dilarang endorse, melanggar hukum. Berarti yang nerima itu manajemen pribadinya Niki atau mungkin ada manajemen artis yang menerima? Kalau Handle itu yang berkomunikasi dengan Ismail Marzuki, Mail. Mail. Iya, Berarti Mail itu. Mail yang tektokan. Iya, Mail yang dihubungi, bukan Mail TikTokan. Mail yang dihubungi, Mail diam-diam dihubungi. Iya. Mail, saya tolong dibantu bla bla dan seterusnya. Makanya saya bilang, setiap peristiwa itu kita telusuri dulu asal mulanya seperti apa. Gitu loh. Karena ini nanti kalau sampai proses lanjut, ya kita bisa melihat nanti seperti apa. Niatan itu tidak ada. Kalau niatan tidak ada, terus bagaimana bisa melakukan pemerasan? Kenal tidak, bagaimana kita sayang? Gitu. Kalau logikanya kan seperti itu. Terkait chat yang sempat disebar pihak sebelah gimana nih Bang? Saya nggak tahu chat-chat yang disebar. Yang ada tulisan. Saya nggak ngurusi chat-chat yang disebar-sebar ya. Hah? Yang berbicara soal duit itu gimana? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah ngikutin gosip-gosip yang begitu. Tapi abang sendiri mendengar dari lawan-lawannya Nikita nih Bang yang Bersorak. Jadi gini, setiap proses hukum itu selama belum ada putusan pengadilan, seseorang itu dianggap tidak bersalah. Ya, ini adalah hukum yang baku, yang berlaku secara universal, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Selama belum ada ketok palu yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seseorang tidak boleh dianggap bersalah. Oke? Clear? Ayo kita minum sekarang. Oke. Berarti musuh-musuhnya nggak dianggap nih Bang? Musuh-musuhnya Niki nggak dianggap? Boleh telepon Niki Bang? Lagi nyanyi. Kenapa? Boleh telepon Niki? Mati ya bego. Bang Fahmi berarti tidak menganggap musuh-musuh Nikita itu ya? Hukum jelas.
Selama belum ada putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak ada yang boleh menyatakan seseorang bersalah. Titik, tidak ada koma. Oke?